Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tentunya bahwa dari hari kemarin kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan hari ini kita kembali ada dalam persekutuan beriman. Untuk kita juga kembali mensyukuri peristiwa Pentakosta. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pentakosta atau hari yang ke-50. Penta berarti 5. Dan Kosta berarti puluh. Hari yang ke-50 atau 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tentunya Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Pentakosta tentunya terkadang disalahartikan oleh beberapa orang. Kebanyakan orang berpikir bahwa hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus turun ke atas para murid. Mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan. Pentakosta tentunya sudah ada jauh sebelum pencurahan Roh Kudus. Pentakosta sudah ada jauh sebelum pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid ketika mereka berkumpul di Yerusalem. Pentakosta pada bagian kita perjanjian lama dirayakan sebagai suatu hari pengucapan syukur bangsa Israel atas hari panen gandum yang berlimpah. Itu yang pertama. Bangsa Israel berkumpul disebut Pentakosta. Mereka merayakan mengucap syukur atas hasil panen gandum yang berlimpah. Yang kedua, Pentakosta di mana bangsa Israel merayakan diberikannya 10 hukum Taurat. Itu dua hal. Itu berarti bahwa Pentakosta sudah ada jauh sebelumnya. Pentakosta ini dirayakan oleh bangsa Israel sebagai hari raya panen. Disebut di dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-10, hari raya 7 minggu. Jadi sepanjang 7 minggu mereka berpesta, mengucap syukur bahwa 1 tahun Allah memberikan hasil panen yang berlimpah. 7 hari dikali dengan 7 minggu. Itu disebut dengan Pentakosta dalam perjanjian lama. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman, tentunya bahwa berbeda dengan Pentakosta yang ada dalam perjanjian baru. Sama juga dengan yang terjadi, tetapi tentunya bahwa kalau kita membaca bagian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, diawali dengan ketika tiba hari Pentakosta. Itu berarti bahwa ketika hari perayaan panen, jemaat atau bangsa Israel berkumpul mensyukuri peristiwa Pentakosta, tetapi juga bahwa pada hari Pentakosta Yesus menjanjikan akan turunnya Roh Kudus. Ini dua hal yang berbeda. Kotong pemahaman Pentakosta itu yang keturunan Roh Kudus. Tapi kalau kotong baca dari perjanjian lama, sonde, Pentakosta itu sudah ada jauh sebelumnya. Tetapi Yesus juga menjanjikan bahwa nanti di Pentakosta itu akan ada pencurahan Roh Kudus. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa di Pentakosta ditemukan dalam Kisah Para Rasul bahwa Allah menunjukkannya pada peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid ketika mereka sementara berkumpul di Yerusalem. Pentakosta ketika pencurahan Roh Kudus itu juga menjadi tonggak berdirinya gereja mula-mula. Berdirinya gereja ketika Pentakosta. Pentakosta bukan saja menjadi
tetapi juga menjadi tonggak kehidupan jemaat mula-mula. Di mana gereja mula-mula tentunya melalui kesaksian, melalui mujizat dan tanda-tanda yang dibuat oleh para rasul. Kemudian memberi dampak kepada kehidupan bersekutu dalam jemaat mula-mula. Kata firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Itu dia pun dampak yang pertama. Orang yang mendengar kemudian memberi respon. Setelah Rasul Petrus berkhotbah, mereka memberi diri untuk dibaptis. Memberi diri untuk menjadi bagian dalam persekutuan bergereja. Memberi diri untuk ada dalam persekutuan beriman. Dibaptis dan dimateraikan menjadi milik kepunyaan Kristus. Itu berarti bahwa ada pertobatan. Mereka memberi diri dibaptis. Tetapi setelah dibaptis tentunya ada dampak yang berikut. Yaitu bahwa jumlah mereka bertambah, kata firman Tuhan, kira-kira 3.000 jiwa. Kata kira-kira ini berarti waktu itu dong sendiri hitung Bapak Mama. Bisa saja dia lebih dari 3.000 jiwa. Tetapi jangan sampai kurang dari 3.000 jiwa. Tetapi kata firman Tuhan, kira-kira 3.000 jiwa. Orang percaya bertambah dari 12 rasul jadi 3.000 jiwa. Ini dampak yang pertama. Artinya bahwa bukan hanya memberi diri dibaptis, tetapi dari hari ke hari mereka bertambah banyak, bertambah besar dalam persekutuan jemaat mula-mula. Potong sonde, dari hari ke hari tambah sedikit. Kasih tahu di Solalus dong kita 39 kakak. Kasih tahu di Sinores 39 kakak. Ini hari Pentakosta kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kakak tambah saya dan suami 11. Tambah bapak tentara 12. Orang yang mengalami pencurahan roh berarti dia mengalami dampak dari itu pencurahan roh bertambah banyak. Bukan kemudian berkurang. Bertambah banyak dalam bersekutu, bertambah banyak dalam melayani, bertambah banyak dalam saling menopang, bekerja sama dalam saling membantu, bekerja sama. Ini kotong pun bukan tambah, kurang. Gereja mula-mula begitu memberi dampak setelah pencurahan roh. Kata firman Tuhan bukan hanya mereka bertambah banyak. Kalau omong soal bertambah banyak pasti ada yang berguna dan ada yang son berguna. Ada yang hanya duduk nonton dan ada yang bekerja keras. Ada yang lipat tangan tetapi ada yang mengulurkan tangan. Kalau bertambah banyak berarti bahwa semuanya harus berguna dan berfaedah. Karena itu dalam bertambah banyak itu kemudian gereja mula-mula kata firman Tuhan mereka mengalami dampak itu mereka hidup bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Hidup dalam pengajaran rasul-rasul. Bergereja berarti terus belajar. Bergereja berarti bahwa terus ada pemberitaan. Bergereja berarti bahwa di sana kita terus mengalami perubahan, perubahan. Kita terus belajar dari hari ke hari. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Tetapi yang dilanjutkan bukan hanya soal mau mendengar. Kata ini firman Tuhan. Dan dalam persekutuan. Omong persekutuan, gereja adalah persekutuan orang percaya atau koinonia. Gereja adalah persekutuan, bersekutu, koinonia. Jadi sampai selama ini, 5 asas gereja marturia, koinonia, diakonia, makotong sentau itu bersekutu itu dia pun arti apa? Koinonia yaitu persekutuan orang percaya. Mereka hidup dalam persekutuan.
Bukan masing-masing berdiri sendiri. Persekutuan yaitu suatu komunitas, perkumpulan, di mana berkumpul sejumlah orang. Sama juga dengan kehidupan bergereja. Jemaat mula-mula mengalami dampak setelah pencurahan Roh Kudus, yaitu mereka hidup di dalam persekutuan. Tetapi dalam kehidupan persekutuan tentunya mereka memberi aksi. Aksi para rasul dalam mengadakan mujizat dan tanda. Yang tadi diawali di bagian ayat yang ke-40. Diawali dengan aksi. Bikin sesuatu. Bukan hanya gereja saja kemudian kotong son bikin sesuatu. Memberi dampak yang besar. Memberi aksi ini berarti bahwa kotong melakukan. Bikin. Ada buah-buah. Jangan sampai omong aksi-aksi hanya waktu kotong natoni sampai berlutut nah. Tapi sebentar di pung aksi son ada. Baru-baru itu klasis datang itu ada yang natoni sampai berlutut. Ini hari tanya kenapa son datang gereja. Iya, ada sibuk. Boy oke. Para rasul memberi aksi. Majelis jemaat tunjuk begitu nari majelis jemaat 3. 6. Ini bilang para rasul memberi aksi, memberi mujizat dan tanda. Kita pemujizat karena ini hari yang soba. Jadi kotong pemujizat ada di pasar sana. So ada yang pite pelaru, sopi. Amin kok. Amin. Bahkan kotong pemujizat yang lebih daripada itu adalah selain air berubah menjadi anggur. Potong pemujizat yang lain kan tadi malam sibuk dan bacakar. Jadi mengantuk. Iya sekarang ini kita mau lihat bapak-bapak sekarang ini sekolah. Nanti sekolah sampai tengah malam sampai mengantuk-mengantuk dulu cakar. Ekor berapa ya? Sio apa ya? Sio mama. Sio siapa ya? Amin kok bapak-bapak. Di jemaat wilayah ini dari ujung ke ujung. Penatua dong ju 1. Dampung aksi itu duduk kok cakar kape, kupon putih. Hoi, tau malu sedikit, kerja keras, banting tulang, bukan cakar kape itu gampangan. Itu namanya judi. Para rasul bikin aksi, tanda dan mujizat. Bukan duduk cakar kape. Omong firman Tuhan, omong kosong. Tetapi kemudian pulang di pengurusan kape, sopi, laru. Bukan sementara menghakimi, tetapi jadi teladan. Para rasul itu dong buat tanda dan mujizat. Untuk kemudian orang lihat sandonjo, orang takut dan gentar. Wis neno anak. Tuhan Allah pun anak. Ini ketong pun memberi tanda dan mujizat lain. Bukan hanya itu, Bapak. Jemaat yang mengalami dampak pencurahan Roh Kudus. Pada jemaat mula-mula adalah jemaat yang memberi aksi. Kata ini firman Tuhan pada ayat ke-44 hingga ayat yang ke-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jemaat yang memberi aksi kepedulian sosial, hidup berbagi, hidup saling menopang. Ini orang yang dapat seroja ini sudah 2 bulan. Dong su cari air sendiri kau su tanam sayur kembali kotong belum sampai kotong penguluran tangan permat bijar taruh begini. Oh biar kau itu kan dong pung sial toh. Takdir. Kata ini firman Tuhan mereka memiliki kepedulian sosial. Ketika mereka mempunyai, mereka saling menopang. Menjual apa yang menjadi harta miliknya kemudian membagi-bagikan. Tetapi juga jangan bagi talalu-talalu. Nanti akhirnya ada yang harap gampang alias gampangan. Dibilang tenang pergi di sana tuh sudah apa? Tenang, sana nanti gereja pun diakonia ada. Jadi tuh so kerja.
Apalagi ini hulu hasil. Ini hulu hasil setelah itu majelis jemaat berdoa. Kemudian bagi pijanda, duda, yatim piatu, orang terlantar, orang terpenjara. Hamba-hamba Tuhan. Karena itu tidak usah kerja. Gampang. Karena jemaat mula-mula tuh jual 20 harta milik untuk bagi-bagi. Garam jo nanti sedikit-sedikit. Oh. Masih. Oh. Nokam nok. Oh. Pio. Oh. Oh, san lama lu kana falu. Mereka saling menopang. Tetapi tentunya dalam hal ini bukan berarti ada yang gampangan, tetapi juga tidak ada yang mementingkan diri. Mereka saling menopang dalam kepedulian seorang dengan yang lain. Jangan sampai ada yang mementingkan diri. Kalau senang itu semua punya. Tetapi kalau begitu susah, might be no. Biar kau dia mau mati-mati di situ, kau bukan beta. Amin kau. Amin. Beta sakit, kau dia ada marah dan beta. Dia mau mati, dia mati di situ. Mereka memiliki rasa solidaritas, rasa kepedulian sosial yang sangat tinggi. Itu kehidupan jemaat mula-mula yang mengalami dampak pencurahan Roh Kudus. Supaya kemudian di dalam saling menopang, mereka hidup dalam persekutuan yang benar. Bapak saudara orang beriman, bukan hanya memiliki kepedulian sosial, tetapi tentunya bahwa jemaat yang mengalami dampak dari pencurahan Roh Kudus. Kata firman Tuhan ini, pada bagiannya ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-47b. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Bertekun di bait Allah dan bersekutu di rumah masing-masing secara bergilir. Kehidupan persekutuan yang koinonia yang tadi saya bilang. Bersekutu di dalam rumah Tuhan. Kotong ini hari kebanyakan semua di pasar. Jemaat mula-mula kasta bersekutu itu di bait Allah. Di dalam rumah Tuhan. Di gereja. Bukan bersekutu kalau pas botol ada bergilir. Ada bandar. Bukan bersekutu untuk menghancurkan orang lain. Bukan bersekutu karena ada kepentingan-kepentingan. Tetapi bersekutu dalam persekutuan, dalam perjumpaan dengan Allah. Saling mendoakan, saling menopang, menguatkan. Kotong satu hari dalam gereja rasa-rasa sama kayak ini. Ada kala jengking di tempat duduk dong. Satu hari saya yang Tuhan Allah minta, saya minta banyak-banyak. Tapi kotong rasa itu sonde enak. Tetapi coba jangan tes kalau pesta. Gantong periuk. Di pengkomendan itu bapak-bapak. Minta maaf ya komendan. Turun di mama. Tarik semua, ini hari kita gantung periuk. Duduk ambil tempat paling depan. Kalau datang gereja itu orang silakan ambil tempat paling depan. Sonde enak nanti begitu pendeta lihat ambil sang potong. Tetapi coba kalau pesta, yang seksi terima tamu sonde na awa dia kau duduk di depan, dia akan ambil tempat bagian paling depan. Amin kok. Amin. Bilang amin. Itu betul. Itu benar, bukan kebetulan, itu benar. Omong gereja ini orang pemalas minta ampun. Datang gereja ada suruh kerja bakti, ada suruh kerja keras, sonde lah. Ini kita datang kok duduk menyanyi-menyanyi berdoa kok pulang. Berbeda dengan nanti sebentar siang kita kerja bakti dengan bapak-bapak tentara dong. Itu sudah luar gereja, tapi kalau dalam gereja lain lah. Kata firman Tuhan, mereka bertekun di bait Allah. Artinya bahwa bait Allah harus menjadi tempat yang dikhususkan. Tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Menjadi prioritas, menjadi tempat kerinduan setiap orang. Ini hari saya dari Mio menuju Meriba, sepanjang jalan
Ada yang pagi supaya nongkrong di orang pun kios ini pagi ini. Dia son ingat ini pagi ada kebaktian syukur panen hulu hasil pencurahan Roh Kudus yang kedua. Dia son ingat ame. Tapi tadi pagi itu dia so antar duluan dia persembahan yang jagung dong ini. So antar duluan pergi gereja. Dari gereja Immanuel Mio, Mahanaim tua Meriba son Halan. Dari kemarin itu so antar persembahan memang begini. Tapi ini hari itu coba jagung lebih banyak daripada manusia dalam gereja. Tuhan Allah sonde butuh ini persembahan yang model begini dong. Omong kosong ini persembahan cari muka dong. Kasih tunjuk dia pun jagung 2 kuda, 3 kuda, 4 kuda ke orang bilang, weh, atau ini lo leko. Ini tahun dia tanam di semua tempat, tanam di dalam dan di luar rumah. Kita pun makan puji minta ampun. Tuhan Allah son minta ini jagung dong. Kasih persembahan duluan, kemudian dia balik, dia pun motor, dia jalan terus, dia sonde masuk ikut kebaktian. Ini pagi semua orang begitu. Saya ada di rumah pastori gereja Immanuel Mio. Ini pagi bunyi motor. Siapa? Mama ini hari orang bawa jagung terlalu banyak. Tapi di manusia ada di mana? Di manusia son ada. Supulang. Pergi duduk nongkrong di orang pun kios. Pergi di pasar Batu Putih. Dia hanya kirim di penjagung, mau di jiwa ada di pasar Batu Putih. Firman Tuhan bilang bangsa ini beribadah kepada aku dengan mulutnya saja, tetapi hatinya tidak. Itu bangsa yang jahat, kata firman Tuhan. Kita jangan makan puji dan kita pun jagung dong. Karena itu kehidupan jemaat mula-mula belum dong bertekun di bait Allah. Ini ada berapa kakak pun jagung di sini, coba mama itu. Kotong yang datang di sini, kotong pun jagung kas pisah, nanti yang lain ada kelebihan. Itu yang sudah datang ke rumah. Mereka bertekun di bait Allah, bersekutu di rumah masing-masing secara bergilir. Bukan hanya omong di gereja, tetapi juga omong persekutuan secara bergilir. Ibadah pemalas petabak. Amin kok? Amin. Jadi mesti omong ini karena Meriba tahun ini menjadi sorotan banyak orang. Menjadi sorotan dalam dapat berkat. Makmam paling pemalas gereja melihat Tuhan kirim di bapak tentara dong. Kasih kotong satu gedung besar. Beta khawatir saja setelah itu gedung jadi kemudian itu gedung nanti kosong setiap hari Minggu. Apalagi kalau kebaktian di luar hari Minggu. Semua orang berbondong-bondong datang kotong lihat Meriba. Panglima TNI itu sonde kenal ini Meriba, ini jemaat Meriba, apa di pendeta ini Bapak Mama. Sonde kenal memang. Tetapi mereka peduli karena di sini ada persekutuan orang beriman. Kasih kotong deng cuma-cuma, kasih kotong deng gampang. Tetapi kalau sebentar itu bait Allah tidak kita pakai untuk bersekutu, maka sia-sia percuma. Luman oke. Bukan hanya dalam bergereja, tapi dalam ibadah-ibadah majelis, taruh habis ibadah habis ju. Nanti esok hari Minggu nanti begitu baca, tidak jadi, tidak jadi, tidak jadi. Amin, kau bapak majelis. Amin. Oi berdosa dengan Tuhan, kau taruh alis bersokas jalan. Yeskiel bilang pertanggungjawabkan. Berdosa. Makan puji kau kasih penuh itu buku warta. Ibadah di rumah kakak ini. Ibadah usbu. Ibadah tutup usbu. Ibadah rumah tangga. Makan puji kasih penuh itu buku warta. Supaya kalau begitu reklasis datang, tersinode datang. Weh. Leko. Tapi cutanya direalisasi. Nol boko. Kosong dikasih jalan. Berdosa dengan Tuhan Allah. Kalau saya mau bikin, jangan bikin. Kalau bikin, ya bikin. Bapak-bapak saudara orang beriman, mereka bersekutu di masing-masing rumah secara bergilir. Membangun persekutuan di dalam kehidupan bersama. Saling menopang dan saling menguatkan. Jadi bukan hanya berdoa di hari Minggu sahabat PJ. Di hari lain itu jalan kau lihat ambil. Bertimius, ada sehat kok.
Mari kotong berdoa sama-sama. Yeskiel, ada bapak ko. Mari kotong berdoa sama-sama. Itu tugas gembala. Bukan gembala yang duduk kau lipat tangan begini kau lihat sah. Mata gigi saya yang menyala. Nanti begitu ada persoalan lari pergi langsung di pendeta. Hai, di situ sudah ada wakil ketua. Bikin dulu. Nanti asyik berpendeta datang bikin. Ini jangan kau jadi gembala mah tidak jalan kulit ami itu domba dong. Begitu kau tong lihat begini itu domba dong sudah jelas di pemuka lah. Yang terakhir. Ayat yang ke-47b. Kata firman Tuhan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Amin. Kata tambah itu ada 2 kali dalam ini firman. Tambah di awal dan tambah di akhir. Bukan kurang di awal dan kurang di akhir. Tapi dia mengawali dengan yang mereka bertambah. Diakhiri dengan Tuhan menambah. Artinya bahwa begini, yang pertama itu kotong bikin dulu. Dia bilang mereka bertambah. Itu berarti kata ber, itu kotong yang bikin. Kotong tambah banyak, kotong yang bikin. Tuhan lihat yang dia pembuat itu bertekun dalam pengajaran, ada dalam persekutuan, berkumpul memecahkan roti, kemudian yang berikut melakukan mujizat dan tanda, kemudian mereka bersatu, dan kemudian yang selanjutnya menjual harta milik saling menopang, bertekun dalam berkumpul di bait Allah. Secara bergilir di rumah masing-masing. Tuhan lihat itu semua dulu. Kemudian baru yang berikut Tuhan menambahkan. Kita bikin dulu, baru Tuhan menambahkan. Sama dengan kesaksian 5 roti dan 2 ikan. Dong hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Itu dong bikin, dong kasih. Tetapi tentunya di akhir kalau ada lebih dari 12 bakul itu, kotong subekin. Tuhan yang akan melebihkan, menambahkan. Kotong bikin dulu, kalau kotong sudah ada respon, sudah bikin, gereja sudah berbuat apa-apa, pelayanan tidak berbuah, maka sama saja Pap Mese. Kotong bikin dulu, maka kita akan bertambah. Dan Tuhan akan tutup dengan menambahkan jumlah mereka. Kata ini firman Tuhan dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Hari ini kita ada dalam peristiwa Pentakosta kedua atau syukur pas Pentakosta. Tentunya bahwa hari ini ada banyak jemaat-jemaat yang mengirim persembahan dalam rumah Tuhan. Beta sontai waktu dong kirim itu makan puji atau mau bersyukur. Tetapi hari ini tentunya bahwa saya tadi sebelum kita mulai kebaktian lihat banyak postingan. Orang semua pada kirim persembahan dalam gereja. Bangsa Israel melihat ini sebagai hari penuaian atau hari-hari hulu hasil. Pesta 7 hari. 7 minggu. Tetapi tentunya bahwa dalam Pentakosta kita kembali merayakan bahwa kita bukan hanya menerima pencurahan roh untuk kemudian memberi dampak dalam kehidupan beriman tiap-tiap hari. Tetapi kita juga datang dengan bersyukur kepada Tuhan. Bahwa dalam peristiwa Pentakosta kita mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Maba, saudara orang beriman, kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita pulang sambil kita memuji Allah kata firman Tuhan. Supaya kita disukai oleh semua orang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.